Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku yang pada video kali ini akan membahas mengenai salah satu karya sastra pada masa angkatan Jepang. Nah, di mana pada masa itu karya sastra identik dengan gaya penulisan simbolis, yakni menggunakan simbol atau sesuatu yang diwakilkan dan dalam bentuk cerita pendek. Nah, yang mana nih nantinya akan saya analisis tokoh simbol yang digunakan dalam cerpen tersebut, yakni apakah simbol itu sesuai atau cocok dengan apa yang diwakilkannya, baik itu dari segi fisik maupun dari segi sifat. Nah, pada video kali ini saya akan menganalisis mengenai simbol tokoh yang ada dalam cerpen berjudul Dengar Keluhan Pohon Mangga, karyanya Maria Amin. Nah, cerpen berjudul Dengar Keluhan Pohon Mangga, karyanya Maria Amin ini menceritakan tentang tokoh pohon mangga yang baru saja ditanam, di mana ia tuh mempunyai impian untuk bisa mencapai matahari, alias tingginya bisa menyamai matahari. Nah, namun nih sayangnya harapan itu pupus ketika ia melihat hadirnya batang pinang yang ramping dan tinggi, alias nih pohon mangga itu dia merasa iri atau insecure dengan pohon pinang yang sudah lebih tinggi untuk mencapai matahari. Nah, beda dengan dirinya itu yang masih sangat jauh. Nah, tak hanya itu, sejak kedatangannya batang pinang, hidupnya pohon mangga itu dia berubah, di mana dia mulai kesulitan untuk mendapatkan cahaya matahari karena terhalang oleh batang pinang, sehingga menghambat pertumbuhannya si pohon mangga tadi. Nah, namun nih di akhir cerita, pohon mangga itu dia bisa mewujudkan impiannya, di mana dia itu sudah bisa nih hampir mencapai matahari, hingga di mana dia sudah menjadi pohon yang berbuah. Nah, dari cerita singkat mengenai cerpen angkatan masa Jepang yang berjudul Dengar Keluhan Pohon Mangga, itu dapat diketahui nih bahwa cerpen itu dia menggunakan simbol tumbuhan untuk tokohnya, yakni tokoh pohon mangga dan tokoh batang pinang. Pertama, kita akan membahas dulu mengenai tokoh pohon mangga. Nah, dalam cerpen yang berjudul Dengar Keluhan Pohon Mangga, ini tokoh pohon mangganya itu diceritakan bahwa memiliki impian, yakni untuk bisa mencapai matahari. Nah, sebenarnya hal itu merupakan simbol atau mewakilkan sifat di mana dia menggambarkan mengenai rakyat Indonesia yang ingin mewujudkan impiannya, yakni mencapai kemerdekaan alias terbebas dari penjajahannya Jepang. Nah, penjajahan Jepangnya ini sendiri itu disimbolkan atau diwakilkan sebagai matahari atau sesuatu yang ada di langit sana. Nah, dalam hal ini, yang kedua, itu ialah tokoh pohon mangga dia menjadi tidak percaya diri untuk bisa mewujudkan impiannya ketika datangnya batang pinang yang ramping dan tinggi. Karena mengingat batang pinang itu dia sudah lebih dekat dengan matahari atau dengan impiannya pohon mangga. Nah, ini berarti juga nih bahwa tokoh pohon mangga ini dia disimbolkan dari aspek sifat, di mana dia menggambarkan atau mewakilkan bagaimana rakyat Indonesia dulu yang merasa kurang percaya diri untuk bisa merdeka, karena mengingat nih betapa kuat dan hebatnya Jepang alias yang menjajah kita pada saat itu. Nah, selanjutnya nih ada sifat dari tokoh pohon mangga yang dimana dia itu merasa dirugikan sejak kedatangannya batang pinang, yakni dimana pohon mangga itu dia menjadi kesusahan untuk mendapatkan cahaya matahari karena batang pinang sehingga menghambat pertumbuhan dari pohon mangga tersebut. Nah, itu berarti bahwa tokoh pohon mangga itu dia mewakilkan perasaan bagaimana rakyat Indonesia yang merasa dirugikan karena kedatangannya pihak Jepang, alias masyarakat Indonesia itu dia merasa sangat-sangatlah rugi karena telah dijajah oleh bangsa Jepang.
Nah, lanjut, di akhir cerita itu dikatakan nih bahwa pohon mangga dia bisa mewujudkan impiannya, yakni bisa mencapai matahari hingga di mana ia menjadi pohon yang berbuah. Nah, sifat yang menyimbolkan pada aspek ini di mana dia itu mewakilkan perasaan masyarakat Indonesia yang sudah bisa mewujudkan impiannya, yakni mencapai kemerdekaan dan terbebas dari yang namanya penjajahan. Nah, sehingga nih pada aspek tokoh pohon mangga itu disimpulkan bahwa dia menyimbolkan atau mewakilkan pada aspek sifat di mana kondisi atau keadaan masyarakat Indonesia ketika dijajah oleh bangsa Jepang. Nah, lanjut kita masuk ke tokoh yang kedua, yakni tokoh Batang Pinang. Nah, dalam cerpen ini, tokoh Pinang atau Batang Pinang dia digambarkan sebagai tumbuhan yang memiliki batang yang ramping dan tinggi. Nah, hal itu mewakilkan bagaimana sifat dari bangsa Jepang itu sendiri yang sangat berkuasa atau sangat kuat ketika mereka menjajah bangsa kita. Nah, selain itu, Batang Pinang ini dia juga digambarkan sebagai tokoh yang menghambat tokoh lainnya, yakni tokoh pohon mangga, di mana Batang Pinang ini dia menghalangi cahaya matahari untuk pohon mangga. Nah, hal itu dia mewakilkan nih bagaimana sifat dari bangsa Jepang di mana dia menjajah bangsa Indonesia dengan sangat kejam. Nah, sehingga didapatkan suatu kesimpulan bahwa tokoh Batang Pinang itu dia menjadi simbol di mana dia mewakili sifat dari bangsa Jepang ketika dia menjajah negara kita. Nah, sehingga secara keseluruhan ini berarti kan nih bahwa simbol yang digunakan yakni simbol tumbuhan yakni pohon mangga dan batang pinang itu sudah tepat dan berhasil mewakili hal apa yang ingin diwakilkan, yakni pohon mangga mewakilkan rakyat Indonesia ketika dijajah, sedangkan batang pinang mewakilkan bangsa Jepang ketika menjajah negara kita. Nah, segitu dulu dari video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dadah.